Kembali lagi di Nawamego Channel. Kali ini kita kedatangan tamu. Dia seorang pengarang novel dan pernah menerbitkannya di KBM Mas ya. KBM Mas. Beliau adalah Mas Agung. Beliau akan bercerita tentang sedikit novel atau bisa dibilang alurnya ya Mas. Nah, Iya. alur dari novelnya, karangannya dicuplik dari kisah nyata dan sedikit dibumbui dengan hal-hal fiksi. Kita langsung saja dengarkan dari pengarangnya. Sebelumnya gimana Mas Agung kabarnya Mas? Kabarnya baik Mas. Keluarga sehat? Sehat semua. Baik. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan rezekinya Mas ya. Amin. Sambil rokokan nggak apa-apa Mas? Iya. Biar santai. Gimana Mas mulanya bisa menjadi terinspirasi untuk membuat sebuah novel? Inspirasi dulu datang dari teman saya Mas. Teman saya ini yang sudah melakukan ritual pesugihan tersebut. Ini judulnya apa dulu Mas? Judulnya itu novelnya berjudul Pesugihan Ayahku Tak Mau Memakanku. Mas Agung udah pernah menerbitkan berapa judul novel di KBM? Sementara 2 Mas, dulu tiga tapi yang satu sudah saya hapus. Tinggal 2, Pesugihan Ayahku Tak Mau Memakanku, dan yang kedua Balung Kepluntir. Balung Kepluntir juga saya cuplik dari kisah nyata Mas. Sedikit cerita buat Balung Kepluntir Mas, bisa gimana sih bisa ceritanya Balung Kepluntir? Apa Mas, balungnya Mas Agung pernah kepluntir apa gimana? Oh bukan begitu Mas. Bukan Balung Kepluntir kayak gitu bukan? Bukan Mas, bukan jatuh terus balungnya Ya, kepluntir. kepelintir. Bukan, itu Bukan, ya? istilah dari Jawa. Istilah Istilah dari Jawa apabila kakak dari si adik ya. nikah sama kakak dari adik itu juga tersebut. Itu istilah Jawa disebut balung kepluntir atau bisa juga disebut dadung kepuntir. Dadung kepluntir. Ya, istilahnya banyak Mas. Kalau versi saya itu balung kepluntir, tapi versi yang lain menyebut juga dadung kepuntir juga ada. Gitu. Itu istilahnya gimana Mas? Maksudnya kakaknya sama adik dia menikah sama adiknya juga, jadi satu saudara, Satu masih saudara. dapat saudaranya sendiri Iya. atau dapat saudara dari pasangannya, ibaratnya begitu kan? Ya, itu saya ambil dari kisah nyata. Itu juga mempunyai efek tersendiri Mas. Saya nggak tahu efek atau nggak tahu, tapi saya mencuplik. Tapi sebenarnya boleh nggak Mas kalau seandainya menikah dapat saudaranya sendiri? Ibaratnya saya menikah dengan istri saya, ibaratnya. Terus saudara saya suka sama ibaratnya adik dari istri saya, dari Mas, ya. ibaratnya kayak gitu kan? Sebenarnya boleh-boleh saja Mas. Kan yang tidak diperbolehkan itu ketika masih ada satu darah menikah, itu kan nggak boleh. Ya kalau satu darah. Ya itu kan nggak satu darah lagi, tapi menurut istilah Jawa, orang Jawa itu kurang sopan begitu. Kalau Kurang sopan. balung kepelintir itu. Iya, balung kepluntir itu. Terus nanti kalau mereka punya anak, silsilahnya akan hilang. Bingung jadinya. Bingung, yang manggil kakak mana, yang manggil adik mana. Oh, nanti jadinya dia bingung manggilnya Pak D apa Pak Le gitu kan. Iya. Jadi bisa jadi nanti panggilan ibunya Pak Le tapi suaminya Pak D gitu. Iya, bingung Jadi itu. beda semua. Jadi itu juga pengaruh pada silsilah Mas. Silsilah akan hilang. Tapi sebenarnya boleh. Boleh saja. Boleh saja. Asal bukan satu darah. Cuman jadinya nanti kedepannya agak lucu kan Iya, lucu penyebutannya. kan. Lucu. Oke. Itu pernah saya buat novel begitu. Oh, iya. Tapi juga saya cuplik dari kisah nyata. Dan sampai sekarang saya buat novel itu ternyata kakak yang dari adik tersebut meninggal Mas. Nah, Enggak lama setelah kakaknya itu menikah, kakak dari adik orang itu meninggal. ya berarti jangkanya nggak lama Mas ya? Enggak lama. Nggak lama ya. Itu dibilang mistos ya silakan, dibilang
Tahayul silakan, tapi saya pernah melihatnya langsung. Bisa Terus seperti inspirasi itu ya? saya ingin saya jadikan novel gitu. Bisa seperti itu ya Mas ya. Iya, itu menurut versinya mereka-mereka, Mas. Sampai akhirnya Mas Agung terinspirasi untuk mengangkat kisah itu Ke gitu dalam novel. dalam novel. Terus yang satunya lagi Mas, judulnya apa yang satu? Itu yang satunya itu Pesugihan Ayahku Tak Mau Memakanku. Itu menceritakan tentang dia mengambil pesugihan tapi Tapi anaknya nggak jadi dimakan. iya, anaknya ternyata nggak jadi dimakan karena ada sesuatu yang tidak memperbolehkan pesugihan itu makan anaknya. Gimana Mas awalnya? Masnya kepikiran untuk membuat novel pesugihan ayahku tak mau memakanku itu awalnya gimana? Dari pengalaman pribadi atau dari cerita setempat? Nah, cerita orang yang melakukan itu, Mas. Orang itu bercerita. Iya, bercerita kepada saya karena saya juga teman dekat, Mas. Teman dekat, dia bercerita kepada saya tentang kejadian yang ia alami. Seperti itu, akhirnya saya terinspirasi untuk membukukan cerita itu. Teman saya bingung, Mas. Setelah Bingung, dia gak punya kerjaan, gak punya duit, sudah udah menikah. menikah, terus sudah menggadaikan motor satu-satunya itu, digadaikan kurang lebih 3 juta, Mas. 3 juta, akhirnya dia berpamitan kepada istrinya untuk bekerja di suatu tempat. Tapi istrinya tidak mengetahui. Tapi dia pamitnya merantau. Berarti. Pamitnya merantau, dia juga membawa alat-alat pertukangan Ya. seperti geraji dan lain-lain. Hmm. Membawa itu, nah, istrinya mengizinkan. Setelah diizinkan istrinya, 1 bulan dia balik, Mas. Merantau 1 bulan dia balik. Iya, istrinya kaget. Iya kaget, pasti kaget. Loh, Mas, kenapa kok balik? Hmm. Kata istrinya begitu. Hmm. Nah, terus dia sambil menyesal, sambil itu pikirannya Berayang. Nah, pikirannya Bingung, nggak bingung. karuan. Gimana Dia menceritakan kejadian 1 bulan yang ia alami waktu di perantauan. waktu di perantauan. Itu bukan merantau, ternyata dia ke gunung. Oh, berarti dia izin pamitnya pergi merantau, padahal Ya. dia berarti mau mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas begitu. Dia menceritakan kepada istrinya bahwa dia menemui sesosok orang tua. Orangnya sudah tua begitu, orangnya sudah tua, menjaga yang menjadi penjaga gunung tersebut. Oh, berarti juru kuncen. Juru kuncen. Guru kuncennya. Ya. Setelah itu dia menceritakan Tapi semua. dari rumah emang dia udah niat. Iya, Niat tidak ada langsung. niat. Tapi dia tidak memberitahu istrinya. Istrinya tidak tahu. Itu ya. Ya. Dia langsung ke lokasi dan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Terus dia sudah memberikan foto anaknya. Dia Berarti sudah, dimintai syarat dulu sebelum. ya, dimintai syarat. Setelah 1 bulan purnama, yang memberi kekayaan itu akan datang. Tapi sebelum itu, Berarti dia persiapan, dia pergi ke gunung untuk mencari, ibaratnya menemui kuncennya, dia tahu syarat-syarat harus dipersiapkan, terus dia pulang iya, ke rumah. Tapi dia itu. balik lagi ke gunung itu ya Mas? Iya, balik lagi ke gunung. balik lagi dia ke gunung. Dia harus memenuhi syarat, termasuk itu membawa ayam itu, Mas. Ayam. Membawa ayam. Berarti setelah dia ke gunung terus dia pulang, udah tahu syaratnya apa, dia kembali ke gunung itu lagi untuk bawa syarat itu tadi. Iya. Terus, Membawa Mas? syarat itu. Setelah dia menceritakan kepada istrinya, ternyata istrinya shock, Mas. Diceritakan kalau dia bertemu orang tua, terus diminta syarat supaya dia bisa menjadi kaya. Terus dia juga sempat bertanya berapa kekayaan yang
akan saya peroleh? Juga sempat bertanya, juga dijawab. Sebenarnya ini rahasia Mas, tapi saya bongkar sedikit. Dia sempat bertanya kepada juru kunci itu, berapa kekayaan yang akan saya peroleh, terima setelah saya melakukan ritual tersebut. Itu fantastis Mas, kekayaan